Sobat Hukum, di sini kita akan membahas mengenai sengketa perusahaan. Masih itu sengketa merupakan perbedaan kepentingan antar individu atau lembaga pada objek yang sama yang dimanifestasikan dalam hubungan-hubungan di antara mereka. Sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Bahwa sengketa perusahaan merupakan perbedaan kepentingan antar perusahaan pada objek yang dimanifestasikan dalam hubungan yang terjadi di antara mereka. Pada dasarnya, konflik-konflik internal perseroan yang jadi pemicu adalah ketidakharmonisan para pemegang saham tersebut. Kemudian berkembang menjadi konflik-konflik yang mempunyai sifat manajerial, kemudian mengakibatkan ketidakharmonisan dalam menjalankan perusahaan. Menurut Rahmadi, konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai objek sengketa. Objek sengketa didefinisikan sebagai benda baik berupa tanah maupun sumber daya alam lainnya seperti pepohonan yang dimanfaatkan dan diperebutkan oleh para pelaku. Objek sengketa selalu berkembang. Jika di masa lalu objek sengketa merupakan sesuatu yang sangat konkret dan kasat mata, maka saat ini makin banyak objek sengketa yang bersifat abstrak dan terlihat langsung. Kalau dulu contohnya sengketa seperti perebutan tanah, sekarang sudah masuk ke dalam perebutan udara bersih, keanekaragaman hayati, dan berbagai hal lainnya yang belum diketahui fungsi dan kegunaannya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai subjek sengketa. Subjek didefinisikan sebagai para pelaku yang terlibat dalam sengketa sistem penguasaan tanah, baik pelaku yang mempengaruhi ataupun dipengaruhi. Hal ini dapat bersifat individu, masyarakat, kelompok sosial, atau institusi. Subjek sengketa dapat berupa orang perorangan, kelompok, lembaga atau institusi yang mengakui menguasai satu atau lebih objek tanah, hutan, dan sumber daya alam. Setiap subjek yang mengakui memiliki sebidang tanah, hutan, atau sumber daya alam tentu melakukannya dengan suatu dasar legitimasi atau keabsahan yang diharapkan dapat meyakinkan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis sengketa. Sengketa adalah suatu kondisi yang ditimbulkan oleh dua orang atau lebih yang dicirikan oleh beberapa tanda pertentangan secara terang-terangan. Terdapat dua jenis sengketa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konflik interest. Konflik interest terjadi manakala dua orang yang memiliki keinginan yang sama terhadap satu objek yang dianggap bernilai. Konflik kepentingan timbul jika dua pihak merebutkan satu objek. Yang kedua adalah klaim kebenaran. Klaim kebenaran di satu pihak dan menganggap pihak lain bersalah. Konflik klaim kebenaran diletakkan dalam terminologi benar atau salah. Argumen klaim ini akan didasarkan pada terminologi kebenaran, bukan kepentingan, norma-norma, dan hukum. Konflik kepentingan lebih kompromis penyelesaiannya dibanding konflik karena klaim kebenaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk sengketa perusahaan. Yang pertama ada sengketa perniagaan. Sengketa perniagaan yaitu perselisihan terkait jual beli, ekspor impor, bursa efek, dan juga valuta asing. Kemudian yang kedua ada sengketa perbankan, yaitu perselisihan terkait lalu lintas jasa sektor keuangan perbankan, baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat, baik bank konvensional maupun bank syariah. Kemudian yang ketiga ada sengketa keuangan. Sengketa keuangan yaitu perselisihan terkait lalu lintas jasa sektor non-perbankan seperti terkait lembaga asuransi dan juga koperasi. Kemudian yang keempat ada sengketa penanaman modal, yaitu perselisihan terkait bursa efek dan juga kegiatan investasi. Kemudian yang kelima ada sengketa perindustrian, yaitu perselisihan antara para pihak dalam kaitannya dengan hak desain industri yang ditimbulkan oleh adanya penggunaan hak desain industri oleh pihak lain tanpa seizin dari pemegang hak.
Kemudian yang selanjutnya ada juga sengketa hak kekayaan intelektual, yaitu perselisihan terkait hak cipta, hak paten, hak merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman. Kemudian, yang selanjutnya yaitu sengketa konsumen, yaitu perselisihan antara pelaku usaha dan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerugian yang didapatkan dari konsumsi barang ataupun jasa dari pelaku usaha. Kemudian, ada juga sengketa hubungan industrial, yaitu perselisihan antara perusahaan dan pekerja, meliputi perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam suatu perusahaan. Kemudian yang terakhir ada sengketa kontrak, yaitu perselisihan terkait tidak dilaksanakannya ketentuan dalam kontrak atau dilanggarnya kontrak yang sudah dibuat oleh para pihak. Kemudian yang selanjutnya adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses litigasi. Adalah proses penyelesaian sengketa yang merupakan sarana akhir atau ultimum remedium di hadapan pengadilan setelah alternatif penyelesaian sengketa yang lain tidak membuahkan hasil. Litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Dengan demikian, bisa dikatakan proses litigasi adalah penyelesaian sengketa di antara para pihak yang dilakukan di muka pengadilan. Proses litigasi melibatkan aktivitas pengumpulan bukti hingga penyampaian informasi mengenai sebuah perkara agar hakim bisa mendapatkan gambaran lengkap mengenai permasalahan yang ada untuk membuat keputusan. Nantinya, hasil akhir dari litigasi adalah kekuatan hukum yang mengikat pihak-pihak yang terkait dalam perkara tersebut. Proses penyelesaian sengketa perusahaan melalui litigasi melibatkan pembebaran informasi dan bukti-bukti terkait atas sengketa yang dipersidangkan. Kemudian ada alternatif penyelesaian sengketa atau melalui non-litigasi, yaitu merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kata sepakat atau konsensus yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan, baik tanpa ataupun dengan bantuan para pihak ketiga yang netral. Nah, alternatif penyelesaian sengketa ini dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah konsultasi. Di sini konsultasi dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Jadi peran dari konsultan dalam menyelesaikan sengketa ini tidaklah terlalu dominan, namun konsultan hanya memberikan pendapat mengenai hukum sebagaimana yang diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil oleh para pihaknya yang bersengketa ini. Kemudian selanjutnya ada negosiasi. Negosiasi sendiri merupakan sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga. Nah, jadi melalui negosiasi ini para pihaknya itu yang bersengketa ini dapat melakukan suatu proses penjajakan kembali akan hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa tadi dengan suatu situasi yang sama-sama saling menguntungkan dengan melepaskan atau memberikan kelonggaran atas hak-hak tertentu berdasarkan pada asas timbal balik. Jadi kesepakatan yang telah dicapai tadi kemudian akan dituangkan secara tertulis untuk ditandatangani dan dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa tadi. Nah, selanjutnya ada mediasi, di mana mediasi sendiri merupakan intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga atau mediator yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral, serta membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan secara sukarela terhadap permasalahan-permasalahan yang disengketakan. Nah, jadi mediator sendiri bertindak sebagai fasilitator saja. Nah, kemudian ada konsiliasi, yaitu penyelesaian melalui konsiliasi dilakukan melalui seorang atau beberapa orang ataupun badan, yaitu komisi konsiliasi sebagai penengah yang disebut dengan konsiliator, dengan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada
kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai. Nah, konsilator ini ikut serta secara aktif memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang diselisihkan tadi. Perseteruan antara PS Glow dan MS Glow dimulai ketika Putra Siregar mencoba meluncurkan brand PS Store Glow di media sosial. PS Glow menang gugatan melawan MS Glow di Pengadilan Negeri Niaga Surabaya terkait sengketa merek. Imbasnya, pihak Gilang Widya Pramana alias Juragan 99 dan istrinya Sandy Purnamasari harus membayar ganti rugi sebesar 37,9 miliar ke PS Glow. Sebelumnya, gugatan ini sudah dilayangkan pada 12 April 2022 lalu dengan nomor perkara 2/Perdata Sus HKI /Merek/2022/PN Niaga Surabaya. Namun, dalam gugatannya, PS Glow meminta ganti rugi hingga 360 miliar, jauh lebih besar dari hasil putusan pengadilan. Ada 6 tergugat kasus ini. Mereka adalah PT Kosmetika Global Indonesia, PT Kosmetika Cantik Indonesia, Gilang Widya Pramana, Sandy Purnamasari, Titis Indah Wahyu Agustin, dan Sheila Martalia. Beberapa waktu lalu, Juragan 99 dan istrinya lewat kuasa hukumnya, Arman Hanis, menjelaskan pihaknya juga sudah melayangkan gugatan ke PS Glow di Pengadilan Niaga Medan. Gugatannya masih terkait dengan sengketa merek. MS Glow dan PS Glow memang diketahui saling gugat di dua pengadilan yang berbeda. MS Glow menggugat PS Glow di Pengadilan Niaga Medan, sedangkan PS Glow menggugat MS Glow ke Pengadilan Niaga Surabaya. Arman mengatakan pihak MS Glow sudah mencatatkan mereknya dan telah mendapatkan sertifikat. Selain itu, pihak MS Glow yang lebih dulu mendaftarkan mereknya dan menerima sertifikat. Meski dirinya mengaku tidak bisa merinci tanggal pendaftarannya, ia berani menjamin bahwa MS Glow lebih dulu mendaftarkan mereknya. Namun kini MS Glow ternyata kalah lawan PS Glow. Pengadilan Negeri Niaga Surabaya mengabulkan gugatan yang dilayangkan PT PS Store Glow Bersinar Indonesia alias PS Glow terhadap penggunaan merek dagang MS Glow. Gugatan dengan nomor perkara 2/PDT Sus HKI /Merek/2022 PN Niaga Surabaya itu telah diputus pada 12 Juli 2022 dengan hasil putusan dikabulkan sebagian. Isinya antara lain adalah pihak Juragan 99 harus membayar 37,9 miliar rupiah ke PS Glow. Penyelesaian kasus PS Glow versus MS Glow. MS Glow dimenangkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, yang berlanjut pada serangan balik PS Glow di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, Sandy Purnamasari dinyatakan sebagai satu-satunya pihak yang berhak menggunakan merek MS Glow for Cantik Skincare plus logo dan merek MS Glow for Men. Kemudian, Pengadilan Negeri Medan juga memerintahkan pencoretan merek Pestor Glow dan Pestor Glow Men. Perseteruan berlanjut saat PT Pestor Glow Bersinar Indonesia balik menggugat terkait penggunaan merek dagang MS Glow. Gugatan tersebut diajukan terhadap PT Kosmetika Global Indonesia, PT Kosmetika Cantik Indonesia, Gilang Widya Pramana, Sandy Purnamasari, Titis Indah Wahyu Agustin, dan Sheila Martalia. Berdasarkan pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menilai bahwa merek MS Glow yang dimiliki oleh Sandy dan 5 tergugat lainnya secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan merek dagang MS Glow yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang PS Glow dan merek dagang PS Store Glow, serta membayar kerugian sebesar 37 miliar rupiah. Sontak kubu MS Glow mengajukan kasasi terhadap putusan tersebut. Namun, kabar datang dari akun media sosial Septia Siregar yang menyampaikan pesan melalui surat Putra Siregar dari balik jeruji. Putra berpesan agar sengketa yang timbul untuk disudahi saja. Dia tidak akan menuntut pembayaran kerugian dari MS Glow, bahkan langsung menutup PS Store Glow miliknya. Akun media sosial PS Store Glow pun sudah langsung dibersihkan dan dinyatakan ditutup. Pengajuan kasasi oleh MS Glow berdasarkan informasi yang tertera pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Surabaya, Juragan 99CS selaku tergugat yang dikalahkan oleh Pengadilan Niaga Surabaya
resmi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas sengketa mereka antara PS Glow dan MS Glow dengan nomor perkara 2-merek-PDT-SUS/HKI/2022-PN Niaga SBY. Menurutnya langkah ini tepat untuk mendapatkan kepastian hukum bagi kubu MS Glow. Jika putusan pengadilan Niaga Surabaya berkekuatan hukum tetap, maka semakin terang bahwa seharusnya merek yang boleh mereka gunakan adalah MS Glow for Cantik Skincare di kelas 3 yang harus dicantumkan secara lengkap sesuai dengan sertifikat merek mereka yang telah mereka miliki. Dan merujuk pada putusan tersebut, mereka tidak diizinkan menggunakan merek MS Glow yang berarti penggalan dari merek MS Glow for Cantik Skincare. Majelis Hakim PN Surabaya menyebutkan dalam pertimbangan hukumnya bahwa pendaftaran merek MS Glow yang dikomersialisasi para tergugat didaftarkan dengan nomor IDM 0007311102 atas nama CV Kosmetika Cantik untuk kelas 32, yakni untuk produk berupa minuman serbuk teh yang tidak sesuai digunakan sebagai merek dari produk kosmetika. Sedangkan penggunaan logo MS Glow ternyata sama persis dengan logo yang pernah dimohon pendaftarannya pada Dirjen Haki dengan nomor D002017050649. Akan tetapi permohonan tersebut ditolak.